就这么本破书？你知道什么？完全是因为一场造化，族里叮嘱了。又是诸葛家那个三疯子。三疯子9000，谁呀？哼，敢和我诸葛家抢东西！我们走。咱们就这么认输了？回去找几个手脚利落、胎不到火、拿人欲祸。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap ceria dan semangat terus ya. Di video kali ini aku akan lanjut membuat rekap donghua berjudul Apotheosis episode ke-27. Di episode 26 kemarin kita diperlihatkan Xiaodi yang datang ke Gunung Api Penyucian untuk bertarung dengan klon dari Raja Iblis. Di pertarungan ini Xiaodi berhasil mengalahkan Cui Si, namun semua itu harus mengorbankan banyak esensi sejatinya. Sementara itu, Luo Zheng yang dibawa pulang oleh Su Lingyun ke puncak gerimis sadar jika ingin menyelamatkan adiknya di masa depan, dia harus menjadi lebih kuat dari sekarang. Zhang Wuxian selaku murid senior berencana membantu Luo Zheng untuk meningkatkan kultivasinya dengan mengajak Lu Zhong ke sebuah tempat pelelangan keluarganya. Bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di awal episode diperlihatkan Luo Zheng, Mo Chan dan juga Zhang Wuxian sudah sampai di sebuah tempat pelelangan bernama Tianlu. Di sini Mo Chan sangat kagum karena mengetahui kalau keluarga Zhang Wuxian punya tempat lelang semegah ini. Zhang Wuxian mengatakan kalau ini adalah sebuah bisnis keluarga, jadi memang harus terlihat megah di bagian pintu depan. Dia juga mempersilahkan Luo Zheng dan Mo Chan untuk masuk karena pelelangan yang sebenarnya berada di dalam gedung. Sampai di dalam tempat lelang, Mo Chan terlihat terpesona oleh kecantikan seorang wanita. Zhang Wuxian memperingatinya untuk tidak berlebihan melihat wanita itu karena dia adalah wanita yang mata duitan. Sama halnya dengan Mo Chan, Lu Zheng juga sangat terpesona melihat kecantikan wanita yang ada di hadapannya itu. Namun untuk kali ini Mo Chan yang malah memperingati Luo Zheng untuk tidak terlalu terpengaruh oleh kecantikan wanita tersebut. Ternyata wanita cantik yang membuat Lu Zheng dan Mo Chan terpesona adalah seorang penjaga tempat lelang keluarga Zhang Wuxian yang bernama Nyonya Lu. Melihat kedatangan Zhang Wuxian, Nyonya Lu lantas mempertanyakan ada hal apa tuan muda Zhang Wuxian berkunjung ke tempat lelang Tianlu. Zhang Wuxian menjawab kalau dia hanya ingin membawa junior-juniornya untuk mengetahui tempat lelang yang dimiliki oleh keluarganya. Bersamaan dengan itu pula, Zhang Wuxian menanyakan di manakah keberadaan kakaknya pada saat ini. Nyonya Lu mengatakan kalau kakak Zhang Wuxian baru saja kembali dari mengantar barang ke Laut Timur dan sepertinya sekarang dia sedang beristirahat. Mo Chan yang mendengar kata Laut Timur lantas hendak mengobrol dengan Nyonya Lu, namun karena tidak ingin ribet, Zhang Wuxian langsung menarik Mo Chan untuk segera pergi dari hadapan Nyonya Lu. 我哥呢？应该去休息了。我带我师弟们去找我哥。 Sementara itu, bukannya ikut bersama dengan Mo Chan dan Zhang Wuxian, Lu Zheng malah mengobrol dengan Nyonya Lu dan ternyata Lu Zheng di sini berencana untuk melelang inti kristal singa kala jengking api yang sebelumnya dia dapatkan. Begitu melihat inti kristal singa kala jengking api, tentu saja membuat Nyonya Lu sangat kaget. Dia juga memberitahu Luo Zheng kalau inti kristal ini adalah bahan yang sangat berharga untuk penyempurnaan. Jadi dia menaksir bisa saja inti kristal ini dilelang dengan harga 20.000 kristal. Hal yang sama juga pernah terjadi di mana 3 tahun yang lalu ada seorang yang membeli inti kristal kalajengking api muda seharga 20.000 kristal. Karena inti kristal yang Lu Zheng miliki adalah inti kristal singa kalajengking api tingkat dewasa, Nyonya Lu mengatakan bisa saja harga lelang akan dimulai dengan harga 30.000 kristal. Dia juga memastikan barang yang dimiliki oleh Lu Zheng akan menjadi barang utama yang dilelang pada hari ini. 万方晶石2万，定在3万方晶石。3万方晶石。不，我没嫌少，我没嫌少。公子真是可爱。 Mendengar kalau inti kristal miliknya akan dilelang dengan harga 30.000 kristal, tentu saja membuat Lu Zheng terkejut dan gak pakai panjang lebar Lu Zheng pun menyetujui hal tersebut. Beberapa saat kemudian Nyonya Lu membuka acara pelelangan dengan tari-tarian dan terlihat di sini memang orang-orang banyak terpesona dengan kecantikan dari para penari dan Nyonya Lu sendiri. Setelah melakukan tari-tarian, Nyonya Lu memberitahu semua orang bahwa penawaran di lelang hari ini akan menarik karena ada satu barang utama yang langka akan menjadi perebutan para peserta lelang. Tentu saja perkataan Nyonya Lu ini membuat semua orang menjadi penasaran.
Pelelangan pun akhirnya dimulai dengan Nyonya Lu yang menjelaskan bahwa 2 tahun lalu ada seorang Master Refiner bernama Chiedozi yang meninggal dan menghilang. Seiring meninggalnya Chiedozi ini, catatan metode penyulingan senjata yang sudah dia catat selama ini juga menghilang. Setelah beberapa tahun pencarian yang dilakukan oleh rumah lelang Tianlu, akhirnya catatan metode penyulingan senjata peninggalan Chiedozi dapat ditemukan kembali. Dan catatan penyulingan senjata ini akan menjadi barang pertama yang akan dilelang pada hari ini. Keistimewaan dari catatan penyulingan senjata Chiedozi sendiri belum banyak diketahui orang lain dan menjadikan 5.000 kristal sebagai tawaran awal lelang. 终于找到了根据车道子一生的炼气宗法。 Luozeng yang mendengar penjelasan merasa mungkin saja catatan metode milik Chiedozi ini cocok dengan teknik penyempurnaan senjata tertinggi yang dia miliki. Dari arah lain, seorang pangeran ketiga keluarga Zhou yang bernama Zhou Feng menawar dengan harga 6.000 kristal. Zhou Ye yang juga hadir di tempat ini mempertanyakan keputusan Zhou Feng karena menurutnya catatan ini hanyalah catatan tidak berguna. Namun di sini Zhou Feng punya penilaian sendiri di mana menurutnya catatan milik Chiedozi ini bisa menjadi petunjuk untuk menjadi seorang Grandmaster seperti apa yang Chiedozi lakukan. Tidak peduli berapapun harga dari catatan ini, Zhou Feng mendapat perintah dari klan untuk membawanya pulang. 就这么本破书，你知道什么？完全是因为一场造化，族里叮嘱了。又是诸葛家那个三疯子。三疯子。 Orang-orang di sekitar yang melihat Zhou Feng menyebut kalau Zhou Feng adalah seorang tuan muda gila yang berasal dari keluarga Zhou. Julukan pangeran gila ini cukup beralasan di mana Zhou Feng punya temperamen yang buruk dan tidak segan-segan akan menyakiti orang yang menyinggungnya. Sementara itu, Nyonya Lu menyadari sehabis Zhou Feng menawar catatan ini tidak akan ada lagi orang yang berani untuk menawar lebih tinggi. Sesaat sebelum Nyonya Lu menyatakan kalau Zhou Feng akan menjadi pemilik catatan ini, tiba-tiba saja Luozeng menawar dengan harga 7.000 kristal. Tentu saja ini membuat orang-orang terkejut karena Luozeng berani melakukan penawaran lebih dari yang Zhou Feng tawarkan. 1000方晶石，有人要跟价吗？你疯了！不用担心，我心里有数。 Sementara Mo Chen yang melihat hal ini menganggap kalau Luozeng udah gila karena dari mana dia akan mendapatkan 7.000 kristal. Di saat yang sama, Zhang Wuxian mencoba untuk menenangkan Mo Chen. Dia juga mengatakan berterima kasih kepada Luozeng yang berani melawan keluarga Zhou dalam pelelangan barang kali ini. Tidak hanya itu, Zhang Wuxian juga akan membayar barang ini untuk Luozeng karena dia baru saja mendapat kiriman uang saku dari kakaknya. 这个女人，8000。对面是诸葛家的人，还要金牌吗？ Melihat ada orang yang berani menawar lebih darinya, Zhou Feng lantas menawar dengan harga yang lebih tinggi yaitu 8.000 kristal. Zhang Wuxian lantas memberitahu Luozeng kalau lawan lelangnya kali ini adalah keluarga Zhou. Jadi pasti tidak akan mudah bagi Luozeng untuk mendapatkan catatan penyulingan senjata Chiedozi ini. Mendengar nama keluarga Zhou, Luozeng yang merasa masih dendam dengan kejadian di Kasil Naga lantas menawar dengan harga 9.000 kristal. Tawaran Luozeng ini tentu saja membuat orang-orang heran dan langsung membuat Zhou Feng sangat marah. Tidak hanya Zhou Feng, Zhou Ye juga terlihat kesal ketika ada orang yang berani beberapa kali menaikkan tawaran dan bersaing dengan keluarga Zhou. Atas kelakuan Luozeng ini, Zhou Feng dengan kekuatannya langsung memecahkan gelas dan mengirim pecahan gelas tersebut kepada Luozeng. Luozeng berhasil menghindar dari pecahan gelas yang dilemparkan dan melakukan hal ini kepada Zhou Feng. 9000，这谁呀？ 哼，敢和我诸葛家抢东西！ Ya benar, sebuah gelas tepat pecah di depan muka Zhou Feng dan membuat suasana semakin panas. Dia pun langsung menyuruh pengawal untuk mencari tahu siapa orang yang berani melawannya. 10000。 Ketika Zhou Feng menaikkan tawaran ke 10.000 kristal, Nyonya Lu menyadari kalau lelang catatan ini harus segera diakhiri sampai di sini karena 10.000 kristal adalah harga yang sudah sesuai. Dengan hal ini, dia pun memberitahu kalau catatan Chiedozi ini memiliki banyak sumber daya tambang tersembunyi, jadi akan sangat cocok untuk keluarga kaya seperti keluarga Zhou. Namun secara mengejutkan, Luozeng kembali menawar dengan harga 20.000 kristal. Tentu saja hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya termasuk Zhang Wuxian sendiri.
Dia mengatakan apakah Lu Zeng tidak salah menawar dengan harga 20.000 kristal karena menurutnya orang yang kaya saja akan berpikir 2 kali untuk melakukan tawaran tersebut. Sama halnya dengan Zhang Wuxian, Mo Chan juga mengeluhkan hal yang sama kepada Luo Zeng. 问方景社世家的少爷为夫出巡了。罗生，主家也吃不消啊。 2万方晶石，拿什么付2万啊？张师兄，你放心，方晶石得堆多高啊？ Namun di sini Lu Zeng meminta Mo Chan dan Zhang Wuxian untuk tenang karena dia sangat percaya diri bisa membayar catatan milik Che Daozi tersebut. Mendengar kepercayaan diri Luo Zeng membuat Zhang Wuxian sedikit khawatir di mana menurutnya untuk bulan ini dia hanya mendapatkan uang 10.000 kristal lebih dari kakaknya. Jadi akan sangat sulit untuk membantu Lu Zeng membeli catatan Che Daozi tersebut. Di saat yang sama, Zhou Feng mendapat laporan kalau orang yang berani melawan keluarga Zhou di pelelangan adalah Luo Zeng. Hal ini tentu saja membuat Zhou Feng dan Zhou Ye terkejut, tapi entah kenapa di sini Zhou Feng lebih memilih menyerah di pelelangan dan mengajak Zhou Ye untuk mundur. 我们走，咱们就这么认输了？回去找几个手脚利落，拍不到火，那是欲祸。 Ternyata di sini Zhou Feng memiliki sebuah rencana buruk di mana dia akan mengumpulkan beberapa orang untuk persiapan merampok dan membunuh Luo Zeng nantinya. Setelah kepergian Zhou Feng ini, Luo Zeng secara resmi berhasil membeli catatan milik Che Daozi. Untuk selanjutnya, Nyonya Lu kembali melelang sebuah barang yang bisa menaikkan peringkat senjata, yaitu esensi akar surgawi dengan total 50 tetes. Melihat barang ini, Lu Zeng beranggapan kalau esensi akar surgawi adalah esensi logam tertinggal yang sama seperti ketika dia menyempurnakan senjata milik hantu hitam dan putih. Episode kali ini pun selesai guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.